Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada. Saya berdoa kita semua tetap kuat, kita semua tetap beriman di dalam Tuhan. Masa-masa di tahun 2023 ini banyak memprediksi akan mengalami resesi, akan mengalami banyak hal. Tapi saya berdoa kita semua tetap beriman di dalam Tuhan dan biarlah Tuhan yang menyertai kita di sepanjang tahun ini. Dan biarlah kita memaknai Kristus bukan hanya sekedar Tuhan dan Juru Selamat, tapi marilah kita menjadikan Kristus sebagai dasar, sebagai identitas baru kita. Sama seperti Paulus, Yohanes Pembaptis, kita akan belajar itu nanti. Tapi Bapak Ibu Saudara semua, dimanapun Anda berada, sebelum itu saya ditempatkan Tuhan, puji Tuhan, di wadah orang-orang muda. Dan di sana saya menghadapi banyak tantangan, karena orang-orang muda ini kan orang yang paling beradaptasi, paling cepat dengan teknologi. Dan teknologi itu mempercepat segalanya. Teknologi itu membuat pandangan kita kadang nggak lagi fokus. Bahkan ada penelitian, orang-orang muda di usia-usia belasan sampai 20-an, itu kadang bahkan bisa di beberapa negara menghabiskan waktunya 8-10 jam untuk melihat HP, untuk melihat konten-konten media sosial, untuk melihat konten-konten di smartphone mereka. Jadi berapa banyak kali orang muda mulai kehilangan identitasnya di dalam Tuhan. Mereka mengkaitkan identitas dirinya dengan media sosial, dengan dunia yang ada di cloud, dengan dunia yang ada teknologi. Dan berapa banyak kali orang-orang muda mulai mengasosiasikan dirinya dengan kesuksesan di media sosial. Padahal media sosial mengajarkan segala sesuatunya begitu cepat. Saya nggak bilang media sosial itu buruk, enggak. Konten yang bagus banyak, tapi yang buruk enggak kalah banyak. Jadi kita sedang menghadapi krisis identitas. Bukan hanya di kalangan orang muda, tapi mungkin di kalangan, ya semua usia pun mungkin juga mengalami krisis identitas ini. Mereka mengasosiasikan dirinya dengan kesuksesan, mereka mengasosiasikan dirinya dengan hartanya, mereka mengasosiasikan dirinya dengan kekuatannya, mereka mengasosiasikan dirinya dengan koneksinya. Tapi biarlah kita belajar seperti Paulus. Kita belajar seperti Paulus yang mengasosiasikan dirinya bukan dengan kesuksesannya, bukan dengan segala hal yang ada di kedagingannya, tapi dia mengasosiasikan dirinya dengan Kristus. Saya bacakan beberapa ayat yang mengasosiasikan diri Paulus dengan Kristus. Saya bacakan Galatia 2 ayat 20. Paulus berkata, "Namun aku, Paulus, hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Paulus berkata, aku sekarang ini hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita lihat ya bagaimana Paulus, dia begitu terikatnya dengan Kristus, bahkan dia, Kristus adalah identitasku, Kristus adalah asosiasi diriku. Sehingga dalam keadaan apapun, Paulus menjadi stabil. Baik dalam suka maupun duka, Paulus menjadi stabil. Dia bahasanya secure dengan identitasnya. Bayangkan kalau orang-orang muda, bahkan siapapun itu yang mengasosiasikan dirinya dengan kesuksesan, dengan media sosial, dengan hartanya, dengan kekuatannya, saat semua itu hilang, mereka akan kehilangan jati dirinya. Tetapi Paulus, dia mengasosiasikan dirinya dengan Kristus. Sehingga saat badai datang, saat harta-harta duniawi diambil, kekuatan duniawi mungkin diambil, Paulus tetap aman. Karena dia tahu identitasnya ada di dalam Kristus. Bahkan Paulus pernah berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita lihat ya bagaimana Paulus itu begitu sadar akan Kristus. Sehingga saya perlu mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada, ini nggak bisa datang dengan tiba-tiba. Tapi menurut saya hal tentang kesadaran akan Kristus ini perlu dilatih. Bahwa apapun yang terjadi, aku tetap berfokus pada Kristus. Apapun yang terjadi, aku tetap akan berjalan sesuai dengan firman-Nya. Tawaran menggiurkan boleh datang, masalah boleh datang, masalah seperti Ayub boleh datang,
tawaran berkat yang luar biasa juga boleh datang. Godaan seperti Daud melihat Batsyeba boleh datang, tapi aku tetap mau berjalan sesuai dengan firman-Mu. Aku tetap mau menautkan diriku dengan Kristus, sehingga aku aman di dalam Kristus. Identitasku bukan lagi dengan hal-hal di sekitarku, tapi dengan Kristus. Oleh sebab itu, saya berdoa kita semua menghadapi tahun ini, biarlah kita melatih diri kita untuk berfokus kepada Kristus, untuk melihat hanya kepada Kristus dan memandang hanya kepada Kristus. Sama seperti Paulus berkata, aku hidup tetapi bukan aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku yang sekarang hanya oleh kasih karunia-Nya. Saya berdoa kita semua mempunyai identitas diri yang sama amannya, sama secure-nya seperti Paulus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas renungan singkat ini Tuhan. Biarlah diri kami dalam menghadapi 2023 ini boleh mengasosiasikan dengan Kristus. Sama seperti Paulus mengasosiasikan dirinya dengan Kristus. Bahwa masalah boleh datang, permasalahan boleh datang, tapi kami tetap aman. Karena kami tahu hidup kami ini adalah hidup yang ada di dalam Kristus dan hidup hanya oleh kasih karunia-Nya. Sehingga berkat boleh datang, itu tidak merubah iman kami. Masalah boleh datang, itu tidak merubah iman kami. Promosi boleh datang, itu tidak merubah iman kami. Godaan boleh datang, itu tidak merubah iman kami. Kami berdoa juga untuk siapapun yang sedang menghadapi masalah, kiranya Kristus sumber segala hikmat itu memberikan kita kasih karunia yang lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.